Asih, Punia, Bakti. Bali adalah pulau yang indah di Indonesia yang terkenal dengan lanskapnya yang menakjubkan, budayanya yang hidup, dan penduduknya yang ramah. Adat istiadat Bali sangat kaya dan beragam, mencerminkan budaya dan tradisi yang kuat di pulau ini. Adat istiadat Bali adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali dan menjadi identitas budaya yang unik dan berharga bagi pulau ini. Arsitektur Bali pun memiliki makna yang dalam dan mencerminkan budaya, agama, dan filosofi. Sudah tahu atau belum nih? Arsitektur Bali didasarkan pada prinsip harmoni dengan alam dan lingkungan sekitar. Bangunan tradisional Bali seperti rumah adat dalam kurung, rumah panggung, candi, pura, dan paviliun dalam kurung balai dirancang untuk menyatu dengan alam sekitarnya. Penggunaan material alami seperti kayu, batu, dan jerami serta struktur terbuka memungkinkan aliran udara dan sinar matahari yang optimal. Arsitektur Bali mencerminkan konsep Trihita Karana, yaitu keseimbangan tiga aspek kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. Pada bangunan Bali, konsep ini tercermin dalam tata letak, penempatan, dan proporsi bangunan yang memperhatikan keseimbangan spiritual, keharmonisan dengan alam, dan interaksi sosial. Arsitektur Bali seringkali dihiasi dengan ukiran, ornamen, dan relief yang menggambarkan cerita dan mitologi Hindu. Desain dan dekorasi bangunan mengandung simbol-simbol religius dan cerita-cerita kuno yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Bali. Arsitektur Bali juga mencerminkan penghormatan terhadap leluhur. Rumah adat dan pura dibangun dengan perhatian pada arah dan tata letak yang tepat menghadap ke gunung suci atau laut sebagai tanda penghormatan dan menghubungkan manusia dengan roh leluhur.
Arsitektur Bali mengikuti sistem Trimandala, yaitu konsep tata ruang yang terdiri dari 3 zona, yaitu Nista Mandala dalam kurung zona luar, Madhya Mandala dalam kurung zona tengah, dan Utama Mandala dalam kurung zona dalam. Pura dan kompleks bangunan sakral Bali dibangun sesuai dengan sistem Trimandala ini dengan zona-zona yang memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Arsitektur Bali memiliki keindahan yang khas dan estetika yang memukau. Detail ornamen dan ukiran yang rumit, simetri yang harmonis, serta pilihan warna yang cerah dan hidup menciptakan keindahan visual yang mengagumkan. Warna-warna dalam arsitektur Bali memiliki makna dan simbolik yang penting dalam konteks budaya dan agama Hindu. Berikut adalah beberapa warna yang sering digunakan dalam arsitektur Bali beserta makna dan simboliknya. Putih, putih melambangkan kesucian, kebersihan, dan kebaikan. Warna putih sering digunakan pada bangunan pura dan tempat suci lainnya sebagai tanda kemurnian dan kesucian. Merah, merah melambangkan keberanian, semangat, dan vitalitas. Warna merah sering digunakan dalam upacara keagamaan dan dekorasi bangunan sebagai simbol energi positif dan kekuatan spiritual. Kuning, kuning melambangkan kekuatan, kejayaan, dan kemakmuran. Warna kuning sering digunakan dalam upacara pernikahan dan acara penting lainnya untuk menghadirkan suasana yang cerah dan penuh kebahagiaan. Hijau, hijau melambangkan kesuburan, kehidupan, dan keseimbangan. Warna hijau sering digunakan dalam taman, sawah, dan area sekitar bangunan sebagai simbol alam dan kehidupan. Biru, biru melambangkan kedamaian, kehangatan, dan kebijaksanaan. Warna biru sering digunakan dalam dekorasi dan ukiran sebagai simbol ketenangan dan keindahan alam. Coklat, coklat melambangkan kestabilan alam dan tanah. Warna coklat sering digunakan untuk bahan bangunan seperti kayu dan batu alam, menciptakan kesan alami dan keseimbangan dengan lingkungan sekitar. Emas, emas melambangkan kemewahan, kekayaan, dan spiritualitas. Warna emas sering digunakan dalam ornamen dan ukiran pada bangunan suci, menggambarkan keagungan dan keilahian. Hitam, hitam melambangkan kekuatan, keabadian, dan kemisteriusan. Warna hitam sering digunakan sebagai latar belakang untuk menyoroti ornamen dan ukiran yang rumit, memberikan kesan dramatis dan elegan. Di Bali, terdapat kebijakan yang mengatur tinggi bangunan untuk menjaga keselarasan dengan lingkungan dan budaya Bali. Salah satu aturan yang berlaku adalah bahwa bangunan di Bali sebaiknya tidak boleh lebih tinggi dari pura, yaitu kuil Hindu yang memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Bali. Kebijakan ini didasarkan pada filosofi dan keyakinan Hindu di Bali yang memandang pura sebagai tempat suci yang dihormati dan dianggap sebagai titik pusat energi spiritual. Dalam tradisi Hindu, pura adalah tempat untuk beribadah, melakukan upacara keagamaan, dan berkomunikasi dengan para dewa.
Dengan membatasi tinggi bangunan agar tidak melebihi pura, masyarakat Bali dan pemerintahnya berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan modern dengan pelestarian nilai-nilai budaya dan spiritual. Upaya ini juga bertujuan untuk mempertahankan keindahan alami Bali dan menjaga keserasian antara lingkungan binaan dan alam sekitarnya. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, terutama dalam kasus properti atau hotel yang dibangun sebelum aturan ini diberlakukan. Namun secara umum, tinggi bangunan di Bali tetap terkendali dan tidak melebihi tinggi pura sebagai bagian dari kebijakan pelestarian budaya dan lingkungan yang dijunjung tinggi di pulau ini. Ada filosofi Asipunia Bakti masyarakat Bali yang merupakan bagian dari kehidupan spiritual masyarakat Bali. Filosofi ini mengajarkan tentang pentingnya memiliki kasih sayang dan dedikasi terhadap Tuhan, alam semesta, serta sesama manusia. Asi berarti kasih sayang, punia berarti memiliki, dan bakti berarti dedikasi atau pengabdian. Dalam konteks Bali, filosofi Asipunia Bakti mengajarkan bahwa dengan memiliki rasa kasih sayang yang mendalam dan dedikasi yang kuat, manusia dapat hidup secara harmonis dengan alam dan sesama manusia. Filosofi ini menggarisbawahi pentingnya kebersamaan, gotong royong, dan pengorbanan dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi Asipunia Bakti juga tercermin dalam berbagai aspek budaya Bali seperti upacara keagamaan, seni tari, seni lukis, dan kerajinan tradisional. Melalui penghayatan filosofi ini, masyarakat Bali menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, rasa saling mengasihi, dan pengabdian kepada Tuhan dan sesama manusia. Filosofi Asipunia Bakti memiliki hubungan yang erat dengan harmonisasi kehidupan. Filosofi ini mengajarkan pentingnya memiliki kasih sayang yang mendalam dan dedikasi yang kuat terhadap Tuhan, alam semesta, dan sesama manusia. Melalui penerapan filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai harmonisasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti hubungan sosial, lingkungan, dan spiritual. Harmonisasi hubungan sosial dengan menerapkan filosofi Asipunia Bakti, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Kasih sayang dan pengabdian yang ditekankan dalam filosofi ini membantu kita untuk memahami, menghormati, dan saling mendukung satu sama lain. Melalui sikap saling mengasihi dan gotong royong, kita dapat menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan saling memperkaya. Harmonisasi dengan alam, filosofi ini juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni dengan alam semesta. Dengan memiliki rasa kasih sayang dan pengabdian terhadap alam, kita dapat menjadi pelindung alam dan menjaga kelestariannya. Dengan merawat dan menghormati lingkungan sekitar, kita dapat mencapai harmoni dengan alam dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Harmonisasi spiritual, filosofi Asipunia Bakti memiliki dimensi spiritual yang kuat. Dengan menghidupkan kasih sayang dan pengabdian kepada Tuhan, kita dapat mencapai harmoni spiritual. Melalui pengabdian, doa, dan praktik keagamaan, kita dapat mencapai kedamaian batin dan menyelarasakan diri dengan kehendak Tuhan. Melalui sikap kasih sayang, pengabdian, dan saling mengasihi, kita menciptakan lingkungan yang harmonis, baik dalam hubungan sosial dengan alam maupun dalam aspek spiritual kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.